Sungguh pelayanan itu menyenangkan, tidak berat. Karena pikulannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita gabungkan. Walaupun di Matius 11 tidak disebutkan kuk yang Yesus berikan kepada kita, tapi kita percaya itu pasti kuk kayu. Sebab ini bicara tentang beban yang dipikul oleh sapi atau binatang sejenis itu untuk nanggung beban. Tapi di kitab Ulangan tadi, ngeri. Mengapa hamba-hamba Tuhan yang tidak mau terima keadaan, lalu coba melawan keadaan atau pindah denominasi atau pindah organisasi, makin berat hidupnya. Betul tidak? Karena Ulangan 28 tadi. Kalau kita tidak jadi hamba Tuhan dengan sukacita dan gembira hati, padahal kita dilimpahi segala-galanya, maka musuh akan berikan kuk besi. Ayo kalau suruh milih mau kuk besi atau kuk kayu? Iya, lebih baik kuk kayu dong daripada kuk besi. Saudara, hebat sekali firman ini. Jadi sampaikan pada rekan-rekan kita yang tidak ada di sini, entah dari GMI atau dari organisasi gereja lain, kalau sampai stres melayani Tuhan, suruh mereka belajar. Coba rendah hati, ada yang gak beres dalam hidup. Tolong mereka untuk memperhatikan firman ini. Gak ada yang berat. Bersama dengan Tuhan Yesus, beban Yesus gak ada yang berat. Tapi penuh dengan sukacita. Kita akan menemukan 4 macam yang saya sebutkan hamba Tuhan itu. Siapa hamba Tuhan itu? Ini dia. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa apa? Melayani Yesus. Oke? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Oke? Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yang ketiga, Mazmur 26 juga, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Saya tanya kepada saudara, apa hasilnya, apa dampaknya, apa akibatnya kalau seorang pelayan Tuhan dihormati oleh Bapa di surga? Ayo cepat, kira-kira bagaimana? Apa akibatnya, dampaknya apa? Tidak stres, betul. Apalagi? Berhasil. Ya, Pak Edi. Dihormati manusia, betul. Tidak stres, berhasil dihormati manusia. Apalagi? Apa dampaknya kalau pelayan Tuhan yang benar itu sampai dihormati oleh Bapa di surga? Beroleh pahala, betul. Apalagi? Banyak fasilitas. Betul, tanpa dari manusia. Saya setuju. Kan punya koneksi langsung ke raja. Betul tidak? Apalagi? Promosi, betul. Tuhan berkenan. Wow, saudara. Kalau sampai Papa menghormati kita sebagai pelayan Tuhan, sudahlah. Gak perlu puasa banyak-banyak. Ngapain nyiksa diri terus-menerus? Maaf. Lu betul tidak? Gak usah bangun subuh-subuh, ngetokin surga berkati aku Tuhan jam 4 ini, gak usah. Maaf. Ini dampaknya luar biasa. Nah, kapan sebagai seorang pelayan Tuhan kita dihormati oleh Bapa? Sederhana. Hanya ada 3 langkah. 1. Barang siapa melayani aku, ia harus ikut aku. 2. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Gampang bukan? Enggak banyak. Nah, setelah itu ia akan dihormati oleh Bapakku. Begini ya, tapi saya harap jangan ada yang tersinggung, supaya mempermudahkan pengertian ini.
firman ini kita bisa pakai. Yang pertama memang betul hamba Tuhan tadi itu. Oke, kita nggak bahas dulu nanti. Nomor 2, ada hamba uang. Nah, hamba uang konsepnya sama. Barang siapa melayani uang, ia harus ikut uang. Dan di mana uang itu berada, lanjutkan. Di situ hambanya uang ada di situ. Jadi kalau melayani cari yang basah mana ya? Yang banyak jemaat orang kaya yang mana ini? Maaf. Itu hamba uang. Ini masih lumayan. Yang berikut ada hamba organisasi. Sama konsepnya. Barang siapa melayani organisasi, maka ia harus ikut organisasinya. Dan di mana organisasi berada, di situ hamba itu ada. Bukan hamba Tuhan, hamba organisasi. Ini juga masih lebih baik. Yang paling tidak baik adalah hamba istri. Hamba istri, menantu dulu kok menantu ah. Saudara maaf ya. Pernah nggak saudara ketemu rekan-rekan kita yang diatur, disetir, dikuasai oleh istrinya? Nah, banyak menakutkan kalau banyak. Benar saudara. Begitu takutnya pada istri. Sama. Barang siapa melayani istri, dia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pelayan istri ada. Aduh, celaka sudah. Ingat tadi kita sudah belajar soal Adam dan Abraham. Ingat itu. Ngerti sekarang saudara? Jadi pertanyaan kita ini hamba siapa? Ada hamba Tuhan, ada hamba uang, ada hamba organisasi, ada hamba istri. Jangan bilang jangan hamba setan, lebih celaka kalau hamba setan itu. Maka itu pertanyaannya, siapa yang kita layani? Maka kalau kita melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Ini luar biasa, enggak stres. Sukacita terus. Menemukan hal baru yang luar biasa. Betul? Karena ada hal baru yang menggairahkan dalam hidup kita. Jadi sukacita kita lagi sekali bukan karena berapa besar gaji kita, berapa banyak fasilitas kita. Setuju? Tapi dua hal tadi. Mau belajar kepada Tuhan Yesus tidak. Hanya 2 soal saja. Lemah lembut dan rendah hati. Kisah Rasul pasal 20. Ini sikap hati Paulus yang sangat mengagumkan. Mulai ayat yang ke-17. Masih ingat tadi pagi kita bahas bagian ini sedikit? Justru ini perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, ini Paulus, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan apa? Segala rendah hati. Nah, ingat poinnya kedua. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Paulus itu rendah hati. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhanku. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Hebat. Hamba Tuhan, pisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Tuhan dan kepentingan jemaat. Betul tidak? Ini Paulus membedakan. Urusan-urusan pribadi yang begitu berat, mencucurkan air mata, mengalami banyak pencobaan, dari pihak orang Yahudi membunuh dia, dan macam-macam lagi. Tapi dia tidak melalaikan apa yang berguna bagi jemaat. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu.